Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita, Media SD kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, kembali lagi kita akan mereview pelajaran kita sebelumnya, bahwasanya penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Di sini ada bilangan 1/5 ditambah dengan 3/5 sama dengan berapa? Maka coba kita hitung. Sebelumnya kita simulasikan dulu dengan lingkaran. Kita lihat di sini ada lingkaran. Yang satu ini adalah 1/5, yang ini adalah 3/5. Dan akhirnya kita akan mendapatkan lingkaran dengan irisan 1, 2, 3, 4/5. Apakah benar? Kita coba. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah irisan di lingkaran ini sama dengan irisan di lingkaran sampingnya? Tentunya kita bisa melihat ukurannya sama. Karena apa? Karena lingkaran penuh ini dibagi 5 dan yang sampingnya juga dibagi 5. Berarti dia mempunyai ukuran yang sama. Karena akan dibagi 5, maka kita istilahkan dengan per 5. 1/5 dan 3/5. Ini bagian 1/5 dan ini bagian 3/5. Oke, kemudian berikutnya coba kita lihat lagi. Ini adalah lingkaran dibagi 3 dan yang sampingnya lingkaran dibagi 6. Perhatikan ukurannya. Apakah sama ataukah tidak? Nah, secara langsung kita bisa melihat bahwasanya ukuran irisan lingkaran ini akan berbeda di lingkaran ini. Nah, kalau kita simulasikan, kalau ini dibagi 3, kita ambil satu bagian, maka disebut sebagai 1/3. Satu bagian dari 3 potongan. Yang sebelah sini adalah satu bagian dari 6 potongan. Dan apakah ukurannya sama besar? Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kira-kira bagaimana? Kalau kita ingin menunjukkan atau kita ingin membuktikan, maka kita bisa lihat bahwasanya irisan ini adalah irisan satu bagian, akan tetapi ukurannya lebih besar. 1/3 itu lebih besar dari 1/6. Ini adalah tandanya, yaitu 1/3 lebih besar dari 1/6. Nah, kemudian mengapa bisa berbeda ukurannya? Nah, inilah dikarenakan apa? Karena perbedaan tersebut terletak pada penyebutnya, yang kita sebut sebagai pembagi, yaitu tadi lingkaran penuh dibagi 3 dan yang sampingnya lingkaran penuh dibagi 6. Sehingga penyebut itu kita istilahkan dengan pembagi. Kemudian kita dapatkan catatan, semakin besar pembagi maka semakin kecil ukurannya. Buktinya apa? Ini 1/3, pembaginya 3, 1/6 pembaginya 6. Tapi ukurannya 1/3 lebih besar daripada 1/6. Kemudian kalau kita menginginkan pembuktian lagi, yaitu kita iris lagi 1/6 menjadi 1/12, akan lebih kecil ukurannya. Akan tapi bilangan pembaginya semakin besar. Jadi catatannya adalah semakin besar pembagi, semakin kecil ukurannya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, yaitu 1/3 dan 1/6. Bagaimana caranya kita menjumlahkan kedua pecahan tersebut? Nah, kuncinya ada di pembagi itu sendiri, yaitu di 3 dan di 6. Dapat kita istilahkan sebagai penyebut. Kemudian caranya adalah dengan kita menyamakan pembagi tersebut, atau istilahnya kita menyamakan penyebut. Kemudian cara kita menyamakan penyebutnya adalah yang pertama dengan pecahan senilai, kemudian yang kedua dengan KPK, yang ketiga adalah dengan perkalian penyebut. Nah, kemudian kita coba membahas dengan pecahan yang senilai. 1/3 ditambah 1/6. Kita coba menggunakan tabel perkalian. Teman-teman semuanya Ustadz usahakan dan Ustadz harapkan bisa menguasai perkalian ini atau bahkan menghafalnya. Ini cuma Ustadz memberikan sebuah ringkasan dari perkalian yang Ustadz berikan dalam bentuk tabel. Nah, dari sini Ustadz coba untuk menjelaskan tabelnya. Angka 1
ini dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Ketika 2 dikalikan dengan 2, maka akan kita dapatkan 4. Ketika 2 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 6. Begitu juga ketika 3 dikalikan dengan 4, maka kita dapatkan 12. Ini cara membacanya. Akan tetapi lebih baik lagi kalau teman-teman sudah bisa menghafalkan dari perkalian mulai dari angka 1 sampai angka 10. Dan Ustadz harapannya kita tambah perkaliannya hingga perkalian 20. Ini akan mempermudah teman-teman untuk bisa mengerjakan soal matematika di level yang lebih tinggi, misalkan level kelas 6 dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi di sepertiga dan seperenam. Kita lihat pembaginya sepertiga, bilangannya 3. Nah, di sini kita tempatkan di lajur yang lurus ke bawah. Di sini juga 6. Kita coba kurung di sini angka 3 dan di sini angka 6. Dan kita dapatkan 3 mempunyai kelipatan 3, 6, 9, 12, 15 sampai 30. Dan ini maksudnya adalah 3 kelipatan satunya 3, kelipatan 2-nya 6, kelipatan 3-nya 9, dan 3 ketika kelipatannya 9 maka kita dapatkan 27. Kemudian yang ke-6, angka 6 ini mempunyai kelipatan 1 itu 6. Kemudian kita coba kelipatan 5 kita dapatkan 30. Kelipatan 8 kita dapatkan 48 dan seterusnya. Nah, dari sini kita coba untuk melihat adakah kesamaan nilai di angka 6 dan angka 3, angka 6 dan angka 3. Coba kita lihat. Nah, ternyata angka 3 dan angka 6 sama nilainya di kelipatan yang hasilnya 6. Kalau 3 kelipatannya 2, kalau 6 kelipatannya cuma 1, yaitu dirinya sendiri. Nah, kemudian kita pisahkan. Ini menunjukkan bahwasanya 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian di sini 3 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 6. Ini menjadi kunci dari sebuah pecahan senilai. Nah, kita dapatkan di sini, kita jabarkan. Kenapa muncul angka 2 di sini? Dari mana? Dan di sini kenapa ada muncul angka 1? Nah, coba kita mencari solusinya. Ternyata angka 2 ini berasal dari tabel yang atas, dan angka 1 juga berasal dari tabel yang atas ini. Jadi di sini kita harapkan akan mendapatkan angka 6 semua. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Dan hasilnya adalah 1/6 dan juga 1/6. Semuanya di bawahnya penyebutnya sama. Tinggal kita isi titik-titik ini, yaitu dari 1 kali 2 berapa? 2. Kemudian 1 kali 1 ya 1. Oke, kita lihat. Ternyata 2/6 ditambah dengan 1/6. Nah, kita simulasikan kembali dengan sebuah lingkaran. Kita lihat, ternyata yang tadi besar, kemudian yang ini kecil, tetapi ternyata dia mempunyai persamaan, yaitu ketika dibagi lagi sama bentuknya dengan yang sampingnya. Ini bedanya kalau ini 2 irisan, kalau ini satu irisan dengan ukuran yang sama. Nah, sehingga secara sederhana kita dapatkan penjumlahan 2 ditambah dengan 1 yang semuanya mempunyai penyebut 6. 2 punya penyebut 6, 1 punya penyebut 6. Kita dapatkan 3/6. Kemudian sama dengan 1/2. Kenapa 3/6 menjadi 1/2? Kita lihat di tabel sini. Ini ada angka 3 dan ada angka 6. Di lajur yang sama, maka paling kecilnya itu menjadi 1/2. Sehingga kita lingkari, ini adalah pecahan senilai. Ya. Kemudian teman-teman silahkan membuka buku LKS halaman 9 di aktivitas yang kedua. Nah, secara sederhana Ustadz coba untuk menuliskan di sini ada 1/3 ditambah 2/5 berapa? Kemudian 2/3 ditambah 3/8 berapa? Kemudian yang 5/6 ditambah 8 1/4 berapa? Nah, ini adalah penjumlahan bilangan yang sudah campuran. Ustadz yakin teman-teman sudah bisa. Konsepnya penjumlahan dari campuran ada di video tentang penjumlahan campuran dengan penyebut yang sama. Tapi di sini dikombinasikan
penjumlahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kita sudah belajar cara penyebut yang berbeda sekaligus dikombinasikan dengan campuran. Ustadz yakin teman-teman bisa, dan ini sebagai latihannya silahkan dikerjakan, dan semoga ini menjadikan manfaat. Dan jangan lupa selalu berlatih, tetap semangat dan bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.